Shalom teman-teman kelas 7, selamat pagi. Oke, di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar agama Kristen. Namun sebelumnya teman-teman, kita berdoa dulu ya. Teman-teman berdoa di rumah dan Miss berdoa di sini. Berdoa dimulai. Amin. Teman-teman, kira-kira adakah yang tahu materi kita hari ini tentang apa ya? Betul sekali, materi kita di pagi hari ini adalah tentang ciri-ciri kerendahan hati. Teman-teman, ada beberapa ciri-ciri rendah hati. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Keempat, menghargai kelebihan orang lain. Kelima, menyadari kelemahan diri. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, demikian teman-teman ciri-ciri kerendahan hati. Selanjutnya teman-teman, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja berbeda ya. Sikap rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu, bergantung sepenuhnya pada Allah. Contohnya, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Adapun rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap dan yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Nah, teman-teman, sikap ini kurang sehat karena dalam diri manusia ada potensi yang tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga kelebihan dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang kerendahan hati, tetapi ia mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanan. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol atau tanda pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Nah, seperti itu teman-teman, ciri-ciri kerendahan hati, pengertian rendah hati dan rendah diri, serta contohnya yang dapat kita teladani adalah pribadi Yesus. Demikian pelajaran kita hari ini, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Dah.